Nah, jadi di sini kita akan melakukan uji T independen, di mana uji T independen itu sendiri itu adalah pengujian statistik parametrik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang tidak berpasangan. Nah, data yang dipakai pada uji T independen ini adalah data yang berskala interval atau rasio, di mana syaratnya itu adalah yang terdistribusi normal dan variansinya itu homogen, tapi ini tidak merupakan syarat mutlak. Nah, kalau misalnya dia itu tidak terdistribusi normal, maka bisa diganti dengan uji Mann-Whitney. Nah, yang pertama itu kita lakukan itu adalah uji normalitas terlebih dahulu. Nah, jadi untuk melakukan uji normalitas, pertama kita masukkan datanya terlebih dahulu. Sini namanya itu adalah kelompok. Lalu yang kedua itu adalah eh, skor DRPS. Nah, jadi di sini itu menilai pengaruh atau perbedaan antara dua kelompok, yaitu kelompok A dan B. Kelompok A diberikan terapi ARB dan diuretik, kelompok B diberikan terapi ACI dan diuretik terhadap skor drug related problem pada pasien hipertensi. Nah, ini tadi skor DRPS. Oke. Nah, untuk kelompoknya itu kita beri value satu itu adalah kelompok A, dua itu adalah kelompok B. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke data view. Mana di sini kita masukkan data yang kelompok A terlebih dahulu. Kita salin dari Excel, masukkan semua data, Ctrl C. Nah, sudah masuk, ini klik satu, enter, sampai seterusnya itu nanti akan otomatis didapat, akan muncul kelompok A. Oke, lanjut kita masukkan kelompok B, data kelompok B, Ctrl C, masuk kelompok B, kita klik 2, enter, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kita klik Analyze, lalu Descriptive Statistics, Explore, skor DRPS-nya kita masukkan ke Dependent List, lalu plotnya kita atur dulu, ini harus checklist ya, yang Normality Plot Fit Test ini, Continue, klik OK. Nah, di sini didapatkanlah hasil uji normalitasnya. Nah, untuk pembacaan datanya, sini. Untuk hasil uji normalitas itu kan ada dua nih hasilnya. Ada yang Kolmogorov, dan juga ada yang Sapiro-Wheel. Nah, jadi duanya ini kalau kita pakai data yang Kolmogorov itu kalau misalnya jumlah sampel kita itu lebih dari 50. Kalau Sapiro-Wheel kita pakai kalau kurang dari 50. Nah, karena di sini N kita itu cuma 44, jadi kita pakai yang Sapiro-Wheel. Nah, untuk syarat normalitas itu, kalau misalnya nilai sigma itu besar dari 0,05, maka dia itu berdistribusi normal. Jadi di sini sigma itu 0,121, artinya itu lebih besar dari 0,05, maka data ini sudah terdistribusi secara normal. Nah, selanjutnya kita lakukan karena dia sudah terdistribusi secara normal, berarti bisa kita lanjut ke uji T independen. Sini klik compare means, lalu ada independent sample t-test. Ini skor DRPS-nya kita masukkan ke tes variabel, kelompoknya kita masukkan ke grouping variabel.
define group itu grup satu sama dengan satu, dua itu adalah dua. Continue, klik OK. Nah, didapatlah hasil dari uji T independen. Nah, untuk pembacaan datanya, di sini ada tabel Levene Test for Equality of Variance, di mana berdasarkan tabel ini, diketahui nilai sig-nya itu, nilai sig pada Levens ini itu, dia itu 0,448, artinya dia itu besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data ini itu sudah homogen. Nah, kalau dia itu sudah homogen, berarti bisa kita pakai data yang equal variance estimate. Tapi kalau misalnya tidak homogen, bisa kita pakai equal variance non assume. Jadi dia itu bukan seperti yang dikatakan di awal tadi, dia itu bukan mutlak yang homogen ini, homogenitas ini. Nah, kita lihat data. Nah, bisa kita lihat data equality-nya ini, di mana didapatkan sig dual tilde-nya itu kurang dari 0,01. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau misalnya sig dual tilde-nya itu kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari kedua data ini. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang diberikan terapi ARB plus diuretik, yaitu kelompok A, dengan kelompok yang diberikan terapi ACI plus diuretik, yaitu kelompok B, terhadap skor DRPS pasien hipertensi.